klik. Dan sudah muncul konsepnya, boleh diklik tanda pena. Nah, kalau udah diklik, kayak ini Bu. Yang mana tadi Mbak? Yang ini kan? Ya. Ini. Orang pribadi. Lanjut. Nah, kalau penanya udah diklik, itulah kayak tampilan SPP-nya kita. Pilih. Tahunan yang bawah. Tampilan SPP Ya. Kan terus Terus itu ya pilih. Nah, pilih aja langsung hapuskan. lanjut. Ya. Terus lanjut. Oke. Ini bagian-bagian saya jelasin dulu ya. Jadi di SPT tadi ada bagian namanya induk SPT. Induk SPT ini menentukan. Jadi normal ya? Jadi di SPT tahunan orang pribadi terdapat induk SPT atau Menhom dan beberapa lampiran. Wajib pajak mengisi kolom yang tersedia pada induk dulu. Jadi kita isinya dari mulai induk ya, Bapak Ibu. Oh ya, izin Bapak Ibu, ini kita prakteknya untuk orang pribadi yang sebagai karyawan ya Pak ya. Jadi penghasilan kita termasuk pemberi kerja. Benar, saya cocok. Ya, nggak ada. Dan kita nggak ada penghasilan lain selain dari pemberi kerja kita ini. Kalau misalnya nanti ada misalnya dari usaha, misalnya Bapak Ibu selain sebagai pegawai, ternyata ada usaha juga, stepnya pasti akan berbeda, nggak seperti ini gitu. Jadi kita prakteknya yang memang pure, kita cuma sebagai pegawai atau pemberi kerja, nggak ada penghasilan lain selain dari sini, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilanjut Pak. Oke, ini tadi bagian induk ya. Jangan aja bikin bang loh. Jadi karena VPN yang keluar masuk, jadi ada bersabar. Dan tiba-tiba itu ada semangat, ternyata VPN itu keluar. Oke. Ini tampilan di SPT hidup tadi yang di Menhom tadi, ada bagian headernya. Di sini di sumber penghasilan untuk tahun pajak 2025. Periodenya 1 Lalu di sini ada sumber penghasilan. Kita pilihnya pekerjaan ya Bapak Ibu, coba di penelitian pekerjaan. Ini bisa. Ini logik. Kegiatan usaha itu apa? Kegiatan usaha ini untuk yang mereka pegawai. Tadi dijelasan satu. Dalam hal ini kita yang dari satu Kenapa? kerja. Bukan. Oke. Ini ada identitas, status kewajiban perpajakan suami istri. Diisi pisah harta jika memang statusnya pisah harta, dan diisi MT memiliki kewajiban terpisah jika memang. Kalau enggak pisah harta dan MT sudah. Oke, ada yang bisa dipilih berarti dia bukan pisah harta, jadi dia udah. Tapi nanti kalau yang beneran, yang satunya Bapak Ibu asli nanti ada pilihan seperti ini. Kalau keyboardnya ini kalau ini nggak bisa dipilih nggak apa-apa. walaupun kita pilihnya ketika nol. Kenapa? Karena dari yang nanggung Lalu diisa penghasilannya itu. Di sini ada pertanyaan. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita milih ya Bapak Ibu, karena kita memang tadi sepakatnya dari pemberi kerja dan kerja ya. Kita pilih ya. Untuk biasa itu dan usaha lain atau bebas kita pilih tidak. Apakah menerima penghasilan lain kita pilih tidak. Apakah ada penghasilan dari luar negeri, walaupun yang mungkin masih yang di lebih ada, tapi untuk dalam praktek kita pilih tidak dulu. Jadi yang kayak itu satu A saja.
Oke. Ini masa pajaknya Mulai Mas ya. Kita ini pertanyaan selanjutnya. bisa ada. Kali ada yang memang nggak muncul masanya. Ya. Karena kan dalam kita Kalau nggak muncul nanti langsung ke konsep. Nggak ada juga. Di konsep juga nggak ada. Ke filter kayaknya. Oh iya ada filter ya. Matiin filternya. filternya. Nah, kalau muncul nanti. Udah pakai internet sendiri. Mbak, maksudnya tadi apa, Mbak? Nggak ada juga, Kak. Ada juga. Nggak ada juga. Ada juga. Berarti Itu salah satu teknik masuk lagi. Mbak aplikasinya. Nanti Boleh kita coba lagi ya kalau kita ini WP yang kita coba daftar ini mungkin yang WP itu belum apa kali ya. Dan datanya mungkin memang belum lengkap. Oh iya. Nggak beruntung aja. Ini Tadi seperti dijelaskan sama Pak Adi waktu di awal ya Bapak Ibu, ini kan waktu ngisi ini nanti berarti sudah download bukti pokok A2 yang dari bendahara yang kita terima setiap tahun. Jadi posisinya bukti pokok A2 yang kemarin kita minta itu kan. Tim keuangan pasti ngasih dulu gitu kan, baru kita bisa langsung ngetik. Harusnya kalau di Kortek ini sudah ada di Kortek kita, jadi kita tinggal download. Kalau memang bendaharanya atau tim keuangannya memang sudah memotong setiap masa dari mulai Januari sampai dengan Desember itu memang sudah dibuat bukti potongnya. Kalau tim keuangannya tidak lapor sudah buat bukti potong, jadi mungkin sudah ada tim keuangan juga ya bikin keuangan. Sikit Pak, sikit keuangan Pak. Tukang potongnya ini Pak, tukang potong. ini utang. Kalau piutang itu kan. Iya, nanti lagi pakai dasi. Kalau utang Dasi merah ya. Ya, kalau kita punya utang. Kita lanjutnya dulu. Ya, tadi kita sudah apakah penghasilan dari pekerjaan kita terlihat. Dan untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah ada usaha bebas atau penghasilan dari luar negeri tadi tidak ya. Oke, next. Di sini ada selanjutnya apakah Mas pakai password yang mana? Asal login. Yang NIK. NIK yang mana? NIK yang 331903 Anda yang beli 2004 8001. Betul itu. Kita punya aku. Bisa emang double? Oh bisa. Aku nggak bisa saya. Kan aku Oke, selanjutnya kita nanti kalau contohnya itu nanti terisi otomatis ya dari isian kita. Lalu yang akan jelas di sini apakah terdapat penurunan penghasilan? Kalau memang ada, di sini kita pilihnya tidak karena kita sudah dasar kita adalah bukti pokok. Nah, ini ditambahkan kecil kalian untuk pengurangan penghasilan itu kan bisa berupa zakat. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu membayar zakat ke lembaga amil zakat yang diakui oleh negara. Dalam hal ini formnya ada form BPA 1 dan BPA 2. Nah, kalau di SPT tahunan tahun lalu yang menggunakan DJP online, pengurangannya itu nggak pakai bukti, jadi tidak ada bukti store. Nah, untuk Cortex dia nanti akan
mengupload bukti transfer ke lembaga amil zakatnya. Jadi jika Bapak Ibu membayar zakat, harap disimpan bukti store-nya karena nanti akan diupload. Ingat itu zakat yang mana? Jadi zakat yang di sini adalah zakat yang ke badan amil, dan biasanya dari badan amilnya itu ada surat kan? Ya, betul. Jadi bukan cuma saya ini mau zakat misalnya ke badan amil, tapi dari badan amil itu nggak ada kayak bukti bahwa kan biasanya kita pesan zakat. Terima kasih sudah ini semua itu yang di sebagai dari mereka ada yang betul ya. Saya kemarin nyumbang, ini bukti transfernya, bukan dari mereka. Jadi harus ada validasi dari mereka atau terima dari mereka itu bisa kita upload. Pengalaman di tahun-tahun lalu pegawai juga itu karena dibilang di situ ada zakat, dia langsung saya dapat, jadi diisi, bukan zakatnya gitu ya. Lanjut. PTKP, untuk PTKP diisi sesuai dengan kondisi PTKP Bapak Ibu sekalian. Misalnya PTKP-nya memang demikian, berarti TK 0. Kalau dia sudah menikah 0, belum punya anak saka 0, sesuai ya. Kalau pertanggungannya 1 sampai dengan 5. Nanti PK atau masyarakat pajaknya akan terisi otomatis. Lalu 23 pertanyaan, apakah terdapat pengurangan PPL? Mulai start lagi. Itu kita isi tidak, tapi di sini lebih banyak ya kalau Bapak Ibu, karena kita ini pegawai, ini banyak yang tidak. Kalau nikah yang suami apa jenisnya mas? Nikah, Kak, udah punya anak belum? Itu terlalu K1, K0. Ini untuk yang tadi kan kita sekarang SPT itu satu inilah. Kalau dulu ada kalau 1S, ada SS, ada nah untuk pegawai itu masih yang di sini ya. Karena kita yang di atas tadi pertama tadi kerja. Selanjutnya PPh kita nanti akan terisi oleh kredit baca di sini. Apakah terdapat PPh dipotong atau pungut? Nah ini akan terisi secara sistem, atau kalau memang belum terisi, Bapak Ibu bisa menginputnya. Misalnya kita isi ya, dia akan menghadirkan atau mengisi lampiran 1 di bagian E. Jadi SPT kita tadi yang masih diinput, sedang kita mengisi ya, misalnya dipotong dari negara, supaya tidak muncul otomatis. Sebenarnya kita bisa pilih ya. Dia berapa bagian SPT kita muncul lampiran 1 bagian E. Sampai situ. Ya, ada lampiran 1. Oke, ini kita lanjut aja dulu. Mas, keterangan ininya apa? Nggak bisa ya tadi giliran bisa nggak bisa ya. Apakah Anda menerima pengembalian uang kredit PPh luar negeri dan tidak era awal ini? Hah? Namanya obligasi dari dia. Ini aja ya, kurang. Izin menambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian, untuk form C itu yang bagian 5 itu TK 0 di sini ya. Ini kan artinya belum menikah, belum punya tanggungan.
Nah, cuma ini harus diperhatikan juga family tax unitnya. Jadi misalnya bapak ibu izin yang sudah menikah punya suami atau istri karyawan, itu kan yang menanggung hanya satu orang. Jadi misalnya istri yang menanggung, suami enggak, suami menanggung, istri enggak, tidak boleh double. Jadi misalnya contoh menikah anak 3, K3, gitu kan. Nah, K3-nya hanya di satu. Jadi satu saja sebagai kepala keluarga atau penanggung. Jadi mungkin misalnya bapak ibu punya, bapak ibu misalnya ibunya yang kerja sebagai pegawai, tapi bapaknya pengusaha. Nah, berarti kan yang menanggung secara bukti potong adalah ibunya, karena dia K3. Tapi bapaknya Bapak lagi di kolam. ya TK 0 dibaca tidak menikah, tapi tetap ibu-ibunya bisa juga kalau gitu. Dari awal itu istrinya K3, suaminya juga langsung K3. Karena nggak betul aja kan nggak boleh di cukup satu aja yang menanggung. Ya. Bisa mana? Boleh sampai laporan kemarin di Bapak Ibu ya? Ya. Kalau dicek itu, jadi sebenarnya misi SPT-nya ini sesuai dengan keadaan kita aja di mana kita lihat pertanyaannya. Kalau yang pertama kan pasti apa tuh pertanyaannya tuh? Pokoknya misi SPT itu sesuai dengan keadaan kita aja. Pertanyaannya apa tuh? Apakah kita mau masuk luar negeri? Kalau tidak, ya. Kalau ya, ya. Apakah kita ada utang? Kalau ya, ya. Kalau tidak. Itu bisa diisi sampai bawah aja Bapak Ibu. Cuma ini kalau sampai tidak ya, ada kebanyakan. Coba udah sampai mana nih? Udah sampai bawah belum isinya? Borong apa? Oh, satu lagi. Terus sampai ke laki-laki. Oh, ada yang udah sampai ke anak-anak malah. Ekspansi lagi. Oh, ini yang Nah, yang Bapak itu tadi yang saya bilang tadi Bapak Ibu kalau bayar zakat untuk pengurangan itu update nanti di bagian C, lampiran tambahan. Di huruf B itu ada bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan. Nah, di uploadnya nanti di sana. Nah, kalau sudah ada lampiran itu sebenarnya sudah selesai karena di bawahnya itu pernyataan. Nah, hanya saja kalau di digital online sistemnya kan seperti pengisian itu full di lampiran diisi dulu semua baru sampai pernyataan. Nah, kalau di konteks dia berbeda, dia sifatnya kondisional. Memang ada yang wajib seperti lampiran satu huruf D itu kan wajib karena kan harta itu nggak boleh nol. Asumsinya Bapak Ibu punya harta, Bapak Ibu daftar SPP, lapor pajak itu kan pasti ada hartanya. Nah, kalau belum di online itu kan bisa di skip saja. Kalau di kontek nggak bisa. Jadi ada yang mandatori, ada yang kondisional. Nah, untuk yang kondisional sendiri, contohnya kayak tadi penghasilan luar negeri. Misalnya nih, Bapak Ibu menerima penghasilan dari luar negeri, apa ya misalnya? Misalnya
misalnya kerja sampingan di perusahaan dari luar negeri, itu kan dapat gaji dari luar negeri. Nah itu nanti ada dokumen yang harus dilengkapi. Tapi kalau bapak ibu pilih ya, kalau pilih enggak, ya enggak, dilewatin aja. Nah seperti itu dia sistemnya. Jadi dia lampirannya kondisional. Nah untuk karyawan kurang lebih seperti ini. Hanya sampai ke lampiran tambahan sudah diisi semua, termasuk lampiran 1D yang tadi penghasilan secara otomatis. Nah nanti di pernyataan dikirim. Nah itu memang nggak bisa karena dummy, hanya untuk coba-coba. Nah, nanti itulah guna KO nanti kode otorisasi. Nah, ketika bapak ibu sudah selesai, nanti ketika mau mengirim itu butuh kode otorisasi. Di situ jadi fungsinya. Jadi aktivasi otorisasi itu digunakan. Mungkin itu silakan Pak Ari, Mas Agung. Ya. Jadi benar kata Pak Ari tadi, isian ini kondisional dengan sekarang kita. Kalau misalnya kita ya, nanti akan ada dia lampiran L berapa, itu wajib diisi. Tapi kalau misalnya tidak, lampiran tidak akan muncul. Makanya di sini jawabannya ya sesuai dengan keadaan kita aja gimana. Tapi biasanya kalau pegawai di satu menteri kerja, kebanyakan jawabannya tidak. Jadi biasanya nanti muncul di atas cuma L1 biasanya. Lampiran harta. Lampiran harta, tuh harta hutang dan keterangan keluarga. Tapi kalau misalnya di Bapak Ibu, saya ada dapat penghasilan final nih. Jadi saya habis ada sewa tanah gitu ke orang yang dari kita kan masuk penghasilan final. Itu kita jawab ya. Nanti ada muncul lagi lampiran 2 atau 3. Simpan konsep atau bayar dana. Tapi masih harus ada yang diisi dulu nanti yang di sininya Mas. Tergantung dari jawaban kita. Yang ini kan harus diisi. Jawaban dari Yang L1. L1. Jadi habis isi yang ini L1. Nah, kalau untuk kode pas Ada tadi ditambah-tambah gitu. itu bisa dianggap Soalnya ada sebagai kas tanda tangan kita. kas tambah. Jadi Kalau nggak ada nggak usah. Kalau nggak ada nggak usah. Nggak usah, berarti lewat aja. Nggak tahu. Tapi katanya fakta tuh pasti harus diisi. Karena nggak mungkin kita fakta kayak di dalam rekening langsung nggak ada. Makanya ini wajib. Tapi kalau bisa saya tadi menjajak tadi. Mas Pres ya tadi bukan di awal pembuatan Mas Pres itu sebenarnya untuk waktu kita sampai terakhir nanti ada yang masukkan tanda tangan. Nah itu lagi ya. Sebenarnya yang lambat karakter atau besar huruf kecil ada angka. Ya, yang dia bikinnya sama password sama Mas Pres bikin password kan sama ya. Nah, dan bikinnya sampai sini nggak bisa sampai lanjut. Bisa Pak, bisa Kak. Mau lampiran? Iya. Bisa lampiran. Nah, tadi kan kita udah ngisi itu semua Bapak Ibu. Bisa ke atas semua SPT-nya balik lagi ke atas. Ada L berapa aja yang muncul, Bapak? Satu itu semua ya. Ada di paling atas. Ada L1 ya. Nah, L1 itu yang harus kita isi sekarang. Bisa diklik aja L1-nya. Nama diklik. Ada tambah nggak itu? Ada. Nah, kalau Bapak Ibu cek itu rata-rata, kalau dulu kan kalau di DJT online haknya itu jadi satu semua bagiannya. Kalau sekarang kita pisah. Kalau bisa Bapak Ibu bisa lihat kan di situ ada keterangannya kas, ada piutang, ada investasi ya, ada barang bergerak, barang tidak bergerak, sama harta lainnya. Nah, untuk yang dimiliki Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan kategorinya. Jadi misalnya tabungan pilihnya di kas. Misalnya ada kendaraan motor, isinya di barang bergerak. Misalnya ada beli saham nih, isinya di investasi. Gimana kalau misalnya ada harta yang masuk ke dalam kategori itu, pilihnya ke harta lainnya di paling bawah. Nah, itu kita isi sesuai dengan keadaan kita. Lagi-lagi isi SPT ini sesuai dengan keadaan kita sejujurnya. Kenapa kalau misalnya nih, ada harta nih, ada tabungan misalnya, saya nggak melaporkan, kalau orang pacar narikin gitu kan. Kalau Bapak Ibu nggak laporin seperti kata Pak Adi tadi, itu misalnya kita dapat data temuan, ada nih, kita kan kerjasama sama OJK juga ya, Bank BI sama Bank kita ya. Misalnya ada laporan dari mereka bahwa misalnya saya nih ada Bapak Agung ini ada tabungan loh di Bank Mandiri misalnya. Begitu kita cek orang pajak cek loh, di SPT-nya nggak ada kok. Nah, itu yang jadi data temuan kita. Dan justru itu yang kena pajaknya di situ karena anggapannya angka yang perlu dilaporkan di SPT. Bisa langsung. Jadi kan atasan atau ada nih pegawai senior nih kita laporin aja bisa. Laporinnya kalau dulu kayaknya di online kondisi yang keadaannya seberapa ini apakah teman-teman yang dimintain tolong itu tahu ya sudah kan nah di digital itu lewat
Justru yang dia ditanya jadi teman kita, nanti ada minta keterangan, nanti ada yang lepas ini kirim surat. Tapi kalau udah bapak ibu laporin, saya bapak ibu udah laporin nih rekeningnya ada bahasa itu. Terus ada data dari pak, punya rekening udah di sini. Oh enggak kok, benar, cocok sama apa kita nggak ada. Ini memang apa itu dilaporkan. Yang jadi temuan itu adalah apa yang belum dilaporkan. Kayak gitu bapak ibu. Bisa diisi aja tuh lampirannya yang satunya. Diisi aja, kelebihan bisa. Diisi ada. Siapa tuh? Isinya di nama orang ya, tapi berarti karena ini masih lampirannya diisi aja. Misalnya punya Kalau harganya baik, ya. oh itu adalah keluarga. Kalau diisi, Enggak, cuma nyoba. jadi PPS nanti ada di paling bawah. Itu adalah harta PPS dan investasi. Dia ada penjualan di situ. Nah, kita isi PPS itu adalah jika program pengungkapan atas secara sukarela. Jika sebelumnya Bapak Ibu sudah ada PPS atas harta itu, tapi mungkin kemarin dilapornya cuma 500 juta atas harta yang sama, mungkin ada yang belum. Jadi sudah tambahkan PPS. Kalau nggak ada, silakan aja. Itu nggak perlu dikasih Padahal kita udah nih, sambel kan sayang. Ini harus yang kita tabungan berapa dalam kata Dua. Enggak itu PPS lagi itu saya berarti jangan tidak dari apa pilihannya kata PPS apa investasi yang atas saja lagi. Bapak Ibu, ini jadi kita ambil kesimpulan ya dari yang kita jadi yang paling penting tadi adalah harta fungsi. Kalau mungkin atau relatif mungkin yang sini harus benar-benar sesuai kondisi yang kami cukupkan dari foto sesi 1. Ada pertanyaan mungkin dari pertanyaan di sini. Ada satu pertanyaan. kata lainnya. Oke, Kata lainnya itu Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu ke sini? Mana? Kalau itu nggak ada. Sekarang Materinya boleh di-share nggak? ada nanti materinya kita share. Jadi untuk pengisiannya kan masih kejurukan lagi kali ya. Jadi pas yang kita hari ini udah lupa kita slide. ini nggak usah. Nanti terlalu
Ini yang bisa dari situ. Isinya dari mana? Baik, Ada kata-kata tambahan itu. Oh, biasa. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sampai sini? Mengingat silakan kalau yang belum tadi aktivasi yang belum selesai, coba sambil dicek emailnya ya. Daftaran tidak masuk emailnya. Lalu untuk masuk ke Mas Presiden diingat-ingat, jangan sampai lupa. Oh, ini Bapak Ibu. Untuk yang belum aktivasi siapa? Ada yang belum aktivasi nggak tadi? Ini NPWP nanti dia masuk. Udah semua jadi ya? Udah semua. Kalau misalnya tadi ada yang lupa belum aktivasi, ini ada linknya. Atau bisa juga di YouTube DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu kita update gitu, lihat aja. Kalau di YouTube itu langsung terserap videonya, atau bisa di sini juga. Ini untuk aktivasi akun sama untuk kita kode otorisasi. Gak ada pertanyaan? Semoga udah ada gambaran lah ya untuk tahun depan ya. Gimana? Biar gak perlu ngasih kita terpajak satu kali. Nanti ramai soalnya. bisa diisi sendiri nih. Daripada nanti rame-rame kan panas-panasan kan enak kalau dari rumah sendiri gitu. Tapi kalau memang masih bingung bisa datang aja Boleh datang ke kantor pajak terdekat. Atau kalau mau jauh boleh sekali. sama untuk pelaporan ini kalau misalnya Bapak Ibu lupa nanti di akun DJP Direktorat Jenderal Pajak itu akan update videonya. Jadi di situ kebetulan kemarin terakhir baru sampai orang pribadi pekerja bebas sama usaha bagian karyawan masih sampai di atas. Nanti ada biasanya kan kita kalau daripada baca buku kan pusing, lebih enak kalau kita nonton langsung video tutorial. Oke, mungkin cukup sekian dari kami Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Untuk VPN-nya bisa diklik yang warna merah di bawah ada. Buat disconnect nih VPN-nya. Oh, nanti kalau Bapak Ibu nggak bisa connect sama gimana? Yang merah, coba di disconnect aja. Oh, udah disconnect. Gimana Pak? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, disconnect. Bisa di disconnect kan? Wifi-nya, VPN-nya. Bisa kita renalin.